Oke, baik. Jadi materi kita kali ini adalah tentang lighting. Nah, nanti saya akan jelaskan secara cepat aja biar kita nggak usah terlalu lama ya pakai Google Meet. Selanjutnya kalau kalian masih belum paham, kalian bisa download ini materinya sudah saya upload di Google Classroom. Terus nanti video tentang penjelasan saya ini juga akan saya upload di YouTube. Nanti linknya akan saya bagikan juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Silakan simak di Google Classroom gitu ya, dilihat nanti deadline-nya adalah 1 hari sebelum tatap muka minggu depan untuk deadline pengerjaannya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, serta bagaimana memilih pencahayaan yang tepat gitu ya. Karena pencahayaan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendesain interior. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cahaya gitu ya? Cahaya itu merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dirasakan atau ditangkap oleh mata kita. Jadi ini memang mata kita sangat berperan dalam menikmati pencahayaan ini. Nah, ini panjang gelombang cahaya yang tertangkap mata itu antara 380 sampai 780 nanometer gitu ya. Nah, ini adalah panjang gelombangnya. Nah, masing-masing spektrum warna itu berbeda-beda panjang gelombangnya. Ini saya skip aja. Jadi ini tentang bagaimana manusia melihat cahaya, saya akan skip saja. Coba sebentar ya. Jadi retina itu mengandung sel ganglion yang fotosensitif. Jadi sensitif terhadap warna biru dan menekan hormon tidur atau melatonin pada malam hari. Nah, kenapa kita penting gitu untuk mempelajari tentang cahaya ini? Karena kita bisa bermain-main gitu. Kita bisa bermain-main terhadap cahaya ini untuk mengoptimalkan desain interior kita gitu. Karena ya itu tadi, karena mata kita tuh ada sensitivitas terhadap warna-warna tertentu dan bisa diperkuat. Kita bisa melihat warna karena ada cahaya gitu. Nah, ini ada 3 efek. Cahaya itu sebagai fungsi visual, terus cahaya itu sebagai persepsi emosional, dan selain itu yang terakhir adalah cahaya menciptakan efek biologis. Nah, sebagai fungsi visual sudah pasti ya, penyinaran pada area tertentu secara nyaman itu dengan standar yang relevan. Jadi fungsi visual itu memudahkan kita untuk melihat objek-objek atau menikmati ruangan tertentu gitu ya. Terus selain itu harus bebas silau dan nyaman. Jadi nggak boleh glare gitu ya, atau silau menyebabkan silau di mata. Terang tapi nggak silau gitu. Nah, selain itu sebagai persepsi emosional. Nah, pencahayaan itu meningkatkan arsitektur. Dalam artian adalah meningkatkan desainnya, bisa menonjolkan desainnya. Suatu desain yang biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa ketika ada permainan cahaya yang baik gitu ya di dalam ruangan tersebut, dalam penataan sebuah interior. Terus juga menciptakan adegan dan efek gitu, efek emosional kita itu ikut dipermainkan di situ. Selanjutnya juga menciptakan efek biologis, jadi mendukung ritme sirkadian seseorang, terus menstimulasi. Jadi ada cahaya-cahaya tertentu itu yang justru menstimulasi kita dalam bekerja. Jadi seperti apa sih pencahayaan dalam ruang kerja? Itu pasti akan berbeda dengan pencahayaan dalam ruang tidur, misalnya dalam kamar tidur. Karena kalau ruang kerja dia harus menstimulasi, harus memberi semangat. Jadi orang masuk ke ruang kerja itu tidak lemes gitu ya, jadi nggak bersemangat gitu. Tapi ketika di kamar tidur menjadi nyaman, rileks. Nah itu bisa dengan bantuan permainan cahaya. Nah, ini contohnya. Cahaya sebagai fungsi visual. Ya, ada cahaya di situ ya untuk melihat sekelilingnya ya, untuk menikmati keindahan interior di dalam ruangan ini. Di sini bisa kita lihat ada lampu-lampu di atas, ada downlight, terus ada bukaan yang besar sehingga pencahayaan alami itu masuk dengan leluasa. Kurang lebih seperti itu. Approve dulu yang mau join. Nah, oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang lain lagi. Nah, di sini ada permainan, sekali lagi ada perpaduan antara pencahayaan buatan dan pencahayaan alami, di mana ada skylight gitu di tengah-tengah itu dari atas tangga, sehingga cahaya dari cahaya alami itu bisa masuk mungkin sampai ke dasar tangga. Seperti itu.
Masih ada yang join ya. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya. Ini cahaya sebagai persepsi emosional. Jadi di sini mulai dengan ada permainan bukaan akan menimbulkan kesan tersendiri atau emosi tersendiri di dalam ruangan itu, di mana ruangannya kosong, tapi ada permainan mungkin seperti grid-grid ini ya di langit-langitnya seperti itu. Terus sebenarnya sekitarnya itu relatif gelap, full semuanya dari cahaya alami gitu ya. Nah jadi ini bisa menimbulkan emosional tersendiri bagi yang menikmatinya. Ini contoh lainnya, ini menggunakan cahaya buatan ya, dia menggunakan lampu-lampu dengan bentukan-bentukan tertentu, itu bisa menimbulkan itu tadi emosional sendiri, perasaan rileks, nyaman, atau perasaan hampa. Nah itu seperti itu. Nah ini tadi contohnya. Nah ini selanjutnya menciptakan efek biologis. Nah ini adalah contoh ruang kerja, di mana ruang kerja itu yang namanya ruang kerja, orang harus semangat kerja di situ. Yang berperan penting salah satunya adalah cahaya. Sehingga cahayanya itu harus terang, jernih gitu. Terus tidak menimbulkan bayangan ketika kita sedang bekerja di meja misalnya. Ketika kita menulis itu jangan sampai bayangan kita jatuh ke area tempat kita menulis sehingga menjadikan gelap gitu ya. Ketika gelap itu mata kita akan ekstra bekerjanya. Nah, di ruang kerja itu tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita menulis di meja pun bayangan kita harus nggak ada gitu. Tidak boleh bayangan kita itu sampai menimpa misalnya catatan kita atau buku kita. Nah, itu bisa dengan permainan cahaya. Tapi harus terang, tapi nggak boleh silau di mata. Silau dalam artian, kalau silau itu membuat mata cepat lelah ya. Sehingga orang yang bekerja di tempat yang silau itu akan merasa cepat lelah. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus terang, tapi tidak boleh silau. Nah, itu seperti apa? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi biasanya kan cahaya alami itu emang kuat ya, sehingga disediakan tirai-tirai, tetap ada bukaan-bukaan untuk memasukkan pencahayaan alami, tapi tetap ada tirai juga sebagai penghalang misalnya. Atau kalau mau nanti masuk ke desain bisa di area jendela pakai secondary skin misalnya atau seperti apa. Nah ini contoh yang lain, menciptakan efek biologis. Kira-kira kalau yang seperti ini kan menimbulkan efek yang nyaman gitu ya, santai gitu, ditunjang dengan desain ruangannya. Nah, ini juga karena tone-nya itu sudah mulai turun dibandingkan dengan tempat kerja tadi. Yang tempat kerja tadi kan terang gitu ya, cerah gitu. Tapi nggak silang. Nah, kalau ini kan sudah mulai tone-nya udah mulai turun, terus relax rasanya karena menggunakan pencahayaan-pencahayaan yang warm gitu ya, yang hangat, menimbulkan kehangatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di kamar tidur misalnya. Jadi kita bisa lihat di kamar tidur ini memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami. Jadi di langit-langitnya juga ada bukaan, ada skylight yang bisa ditutup. Mungkin kalau terlalu terang bisa ada penutupnya. Dan juga ada jendela pada dindingnya. Nah, dengan permainan pencahayaan alami juga bisa menimbulkan efek-efek biologis yang kita harapkan gitu ya. Nah, kalau ini dia menggunakan pencahayaan buatan, di mana menggunakan tonton yang hangat gitu, sehingga menimbulkan kenyamanan gitu, relax ketika berada di ruangan ini, dan itu ditunjang juga dengan desainnya, desain ruangannya. Ini saya sekilas aja, jadi properti warna pada cahaya itu ada warm white, ada intermediate white, ada cool white. Nah kalau warm white itu lebih kesannya tuh hangat gitu ya, warnanya agak kemerah-merahan. Nah kalau yang ini warm white ya. Ada yang intermediate white, dia tidak terlalu terang, warnanya putih dan itu netral gitu ya. Tapi ada yang cool white itu putih cenderung ke biru gitu, sehingga menciptakan ruangan itu dingin gitu, ya nggak hangat lah ya, dingin gitu. Ini saya skip aja, ini tentang color rendering. Nanti kalau kalian misalnya, ini adalah properti warna ya pada cahaya itu apa saja. Jadi nanti kalian bisa baca. Nah ini saya mau masuk sini, tipe-tipe pencahayaan. Tipe-tipe pencahayaan itu ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Tadi kita sudah lihat ya contoh-contoh beberapa desain itu yang menggunakan, ada yang alami saja, ada yang buatan saja, ada yang perpaduan antara keduanya gitu ya.
Nah, memang kalau alami sumbernya hanya satu, dari matahari. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Bulan bisa, tapi kan bulan itu tidak sepanjang waktu dia bersinar terang ya. Yang bulan purnama itu hanya waktu-waktu tertentu. Jadi kurang bisa diandalkan untuk memberikan pencahayaan alami secara terus-menerus. Yang bisa diandalkan, terutama kita yang berada di daerah tropis, yang bisa dimanfaatkan adalah matahari sudah pasti di siang hari. Dari waktu pagi sampai sore itu matahari full bersinar terus. Nah, jadi matahari merupakan sumber cahaya alami. Nah, dia kaya untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Udah paling top deh kalau siang-siang itu memaksimalkan pencahayaan di dalam ruangan dengan cahaya matahari. Tapi ingat cahaya matahari itu ada panasnya. Bagaimana memasukkan cahayanya tapi menolak panasnya. Nah, itu nanti juga ada bahan-bahan, bisa dari penggunaan materialnya, bisa juga dari desainnya. Jadi yang memaksimalkan pencahayaan di dalam tapi tidak panas. Nah, selanjutnya, energi matahari yang bercahaya, jadi itu jatuh ke permukaan di dalam ruangan, sehingga menghidupkan warna-warnanya dan menampakkan teksturnya, gitu ya. Ini kalau dilihat dari dua gambar ini, di mana keduanya itu memaksimalkan pencahayaan itu ya, pencahayaan alami. Jadi yang sebelah kanan ini dia ada bukaan di atas tangganya itu ada skylight terlihat. Kan terangnya itu berbeda. Cahaya matahari itu udah nggak ada yang nyaingin deh dengan terangnya lampu. Lampunya harus 80 watt kalau mau itu menyaingi matahari. Dan itu akan menimbulkan panas di ruangan kalau kita pakai lampu-lampu yang wattnya besar. Terus yang sebelah kiri itu dia banyak bukaan. Ada jendela-jendela, terus ada skylight juga. Sehingga memaksimalkan pencahayaan di dalam ruangan. Nah, di sini disebutkan menampakkan tekstur karena ada penggunaan bata expose di ruangan sebelah kanan ini. Sehingga teksturnya itu dengan pencahayaan yang maksimal itu semakin terlihat gitu. Nah, kalau yang ini dia perpaduan ya. Jadi di sini ini ada merupakan contoh yang menurut saya cukup baik ya. Bagaimana memasukkan cahaya matahari tapi menolak panasnya. Ini kita lihat jendelanya memang besar, cahayanya maksimal, tapi dia menggunakan kanopinya cukup panjang gitu, sehingga memang cahaya masih masuk tanpa panasnya saya yakin ini nggak ikut masuk gitu, sehingga dia memaksimalkan pencahayaannya. Nah, karena posisi kanopi yang cukup panjang ini, sehingga beberapa bagian mungkin perlu seperti ini kita lihat ya, perlu ditunjang dengan pencahayaan buatan. Nah, di sini ada lampu-lampu di dinding. Nah, dengan permainan seperti ini juga menimbulkan kesan tertentu gitu dalam ruangan ini, gitu, efek-efek tertentu. Yang mungkin kalau tidak ada pencahayaan di dinding ini, ruangan ini akan ada jadi biasa saja gitu ya. Nah, jadi dengan permainan cahaya seperti ini, belum lagi ditambah dengan adanya shadow ini ya dari tanaman yang jatuh itu menimbulkan efek-efek tertentu gitu. Yang justru menambah estetika dari ruangannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang lain jadi warna dan kecerahan cahaya matahari itu juga dapat menciptakan sebuah atmosfer yang ceria di dalam ruangan. Kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih ceria atau kita bisa mainkan sehingga cahayanya tone-nya lebih turun ya yang masuk ke dalam ruangan. Nah, itu bisa. Jadi nggak semua yang pakai cahaya matahari pasti terang benderang dan panas, itu nggak bisa, nggak juga gitu. Kita bisa mainkan dengan desain juga. Seperti yang sebelah kiri, ini dia ada mungkin secondary skin ya, kalau dari depan itu ada garis-garis ini sehingga mataharinya terfilter sehingga ini menimbulkan efek yang sejuk ketika masuk ruangan. Tetap terang tapi nggak panas gitu. Dan nggak silau juga. Nah, kalau yang sebelah kanan ini bukaannya besar banyak gitu ya. Tapi juga sama, tetap ada kesejukan, ada kehangatan gitu. Nah, ini spektrum warna yang tadi spektrum warna dari matahari per jamnya gitu ya. Nah, mungkin ini nggak saklek gitu ya seperti ini. Beda tempat pasti beda juga spektrum warna yang jatuhnya per jamnya. Nah, ini diambil contoh kurang lebih seperti ini. Nah,
Kan kalau di Indonesia khususnya yang daerah tropis itu kan intensitas dan arah cahaya itu yang dipancarkan oleh matahari itu kan cukup mudah untuk diprediksi gitu ya, karena kan kita hanya musim kemarau dan musim hujan gitu. Sehari-hari sepanjang tahun itu ya kurang lebih sama lah waktunya, matahari terbit jam segitu, turunnya juga jam segitu. Paling perbedaannya ada kala range-nya itu hanya 30 menit paling perbedaannya antara bulan apa sama bulan apa itu hanya 30 menit, tapi nggak jauh, nggak seperti negara-negara yang 4 musim. Nah, sehingga itu akan mudah kita dengan kita bisa memprediksi arah jatuhnya cahaya matahari dan intensitasnya seperti apa, itu kita bisa dengan mudah memainkannya dan memadukannya dengan desain kita, desain baik bangunan maupun interiornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita mendesain, disitulah kita gunanya. Ada analisis site itu ya, yang salah satunya adalah menganalisa arah jatuhnya cahaya pada site kita. Karena akan sangat baik kalau kita bisa memanfaatkan dengan maksimal arah jatuhnya cahaya itu, memasukkannya di dalam desain kita. Jadi melibatkan arah cahaya matahari itu ke dalam desain kita. Pasti akan menimbulkan efek-efek psikologis yang baik dari segi estetika dan lain sebagainya itu di dalam ruangan maupun dari bentuk bangunannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga bisa dijadikan dasar gitu ya dalam menentukan ukuran, lokasi maupun orientasi jendela, skylight. Nah, itu. Jadi kalau kita udah paham nih daerah situ arah cahayanya seperti apa, kita analisanya dengan maksimal gitu ya. Kita bisa menentukan nih ukuran jendelanya seperti segimana sih, di mana saja area yang butuh jendela maksimal gitu, daerah mana saja yang jendelanya harus ada secondary skin-nya atau ada mungkin ada kanopinya dan lain sebagainya. Atau daerah mana saja yang butuh skylight, seperti apa skylightnya agar dari lantai 3 sampai lantai 1 tuh kena semua. Nah, itu bisa dilakukan apabila kita memahami arah cahaya matahari ini tadi. Nah, ukuran jendela atau skylight itu mengendalikan banyaknya cahaya yang dapat diterima dalam sebuah ruangan gitu ya. Nah, ukuran bukaan juga diatur oleh faktor-faktor selain cahaya, ada material, terus konstruksi dinding, terus bidang atap dan lain sebagainya. Ini saya skip saja. Nah, ini misalnya tadi ukuran dari jendela misalnya. Ketika ukuran jendela segini, maka akan banyak bidang gelap. Bidang gelapnya lebih banyak. Ini tergantung dari kebutuhan kita ya. Mau suasana seperti apa yang mau kita bangun di dalam sebuah interior itu. Nah, itu keputusannya ini bukan benar salah gitu ya. Ini tergantung dari suasana seperti apa yang mau kita bangun. Yang terang kah sehingga butuh pencahayaan yang besar, atau yang biasa saja jadi bukaannya nggak terlalu besar, atau pengen lebih tone down gitu ketika siang hari sehingga bukaannya kecil-kecil mungkin. Nah, ini contoh lain dari permainan pencahayaan alami, penggunaan cahaya alami secara maksimal. Ini kalau nggak salah di sebuah perpustakaan ya. Nah, saya lupa perpustakaan di mana. Jadi dia memang memanfaatkan pencahayaan alami di siang hari itu secara maksimal. Tidak ada lampu yang hidup ketika siang, tapi tetap orang bisa baca buku dengan nyaman gitu ya, tidak menimbulkan bayangan ketika membaca dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ketika kita bisa melakukan menganalisa tadi arah jatuhnya matahari per day gitu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan bukaannya sebesar apa, posisinya di mana, sehingga pencahayaan di dalam ruangan secara alami itu bisa maksimal. Ini saya next lagi. Nah, ini banyak ya contoh-contohnya. Misalnya contoh-contoh jendela ya. Ada yang memang rata dengan permukaan bangunan. Ada yang dimajukan jendelanya. Ini akan menimbulkan efek yang berbeda-beda ini di dalam ruangannya. Ada yang dengan pemberian kanopi. Nah, terus kalau yang ini mungkin jendelanya kecil gitu ya, ada kisi-kisinya. Nah, kalau yang ini besar gitu. Jadi kalau yang ini tuh posisi jendela antara di permukaan bangunan sama bagian dalam dinding ini sama besarannya. Tapi kalau yang di tengah ini, coba saya pakai ini ya. Nah, yang di tengah ini kan dia terlihat ya, bagian luar bangunan itu bukaannya kecil,
sementara bagian dalamnya lebih besar. Nah, ini nanti akan menimbulkan juga efek-efek yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan skylight. Jadi ini ada skylight di sini, di ininya skylight gitu ya, bukaan. Di sini ini kan dinding ya, mungkin beton ringan gitu yang ini. Nah, sini juga ada skylight. Nah, ini nanti ada pantulan-pantulan cahaya di sini. Bisa mungkin dikasih di penutup dindingnya yang di area sini itu adalah dari bahan ataupun warna-warna yang memantulkan cahaya, sehingga akan ada efek tertentu juga di dalam sini. Nah, jadi macam-macam caranya untuk bermain-main dengan pencahayaan alami ini. Nah, gitu. Oke. Sekarang next. Ini yang tadi ya, dia di mana ini apa? Ada permainan kanopi, terus ada tumbuhan sehingga menimbulkan efek-efek bayangan gitu di sini. Yang masuk hanya cahayanya tapi panasnya tidak gitu. Nah, ini lagi bagaimana peletakan bukaan dalam suatu ruangan gitu. Misalnya bukanya di sudut, sudutnya di tengah-tengah dinding atau yang di sudut atas gitu atau sudut bawah, ini besar. Nah, itu akan menimbulkan efek-efek tertentu dan semuanya tergantung dari kebutuhan desain. Nah, ini contohnya mungkin kalau ini daerah pantai gitu kali ya, atau ini mungkin daerah apa ya? Iya, pantai ya. Jadi bukanya besar. Menggunakan pencahaya, memaksimalkan penggunaan cahaya alami. Begitu juga ruangan yang cahayanya maksimal seperti ini pasti akan terang, menimbulkan kesan yang bersih, clean. Nah, ini ditunjang dengan desainnya juga, penggunaan warna-warna yang bersih gitu ya, tonnya cuman krom gitu, putih, hitam gitu, tidak banyak permainan warna, sehingga ruangannya pun terang gitu. Nah, ini contoh lain dari penggunaan bukaan-bukaan. Nah, itu tadi adalah natural light. Selanjutnya kita akan masuk ke artificial lights. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita masuk ke artificial lights. Dari mahasiswa yang menyimak, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Ini yang so far, cuman berapa orang nih berarti? Cuman 7 orang ya. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ya, oke. Kita langsung masuk ke pencahayaan buatan atau artificial light. Nah, pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang bersumber dari sebuah objek penerangan yang buatan manusia. Jadi sudah pasti namanya buatan ya, buatan manusia. Nah, itu disebut luminer. Perangkatnya itu disebut luminer. Nah, luminer merupakan unit penerangan lengkap yang terdiri dari lampu dan balas. Balas itu untuk untuk menghindari, itu ada suatu alat di balik perangkat lampu itu yang untuk menghindari konslet dan lain sebagainya atau lampunya panas. Nah, jadi itu merupakan perangkatnya luminer ini. Bersama dengan bagian yang dirancang untuk mendistribusikan cahaya ke posisi tertentu dan melindungi lampu, serta untuk menghubungkan lampu ke catu daya. Nah, itu luminernya. Pokoknya satu set lengkap lampu itu disebut luminer. Jadi satu set ini ya, ini kan ada penutupnya, mungkin di dalamnya ada sumber cahayanya, terus ada mungkin apa sih namanya alat yang menghubungkan dengan listrik. Nah, itulah yang tadi yang disebut dengan luminer tadi ya. Jadi cahaya jatuh dari luminer ini di langit-langit langsung ke tempat kerja. Ini adalah contoh di area kantor lagi. Jadi kalau area kantor memang rata-rata sih menggunakan di perkantoran yang menggunakan pencahayaan buatan ya secara maksimal ya. Nah, ini adalah contoh yang direct lighting dari pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan buatan itu kita sebut direct. Direct itu dalam artian sumber cahayanya terlihat. Sumber cahayanya terlihat dan dia langsung jatuh ke sasarannya. Jatuhnya kemana gitu terlihat gitu ya. Yang jelas sumbernya itu terlihat gitu di mana gitu.
Nah, kalau indirect itu sumber cahayanya tidak terlihat, si luminernya itu nggak kelihatan. Jadi dia hanya terlihat cahayanya saja, tapi sumbernya tidak. Kenapa cahaya bisa terlihat? Itu karena dipantulkan. Ada bidang yang tempat cahaya itu memantul. Ini contohnya. Jadi si luminernya mungkin disembunyikan di balik sini, di balik plafon ini. Di sela-sela plafon ini ada perangkat lampunya. Terus cahaya yang jatuh itu ditembakkan itu ke dinding sehingga menimbulkan bias cahaya semacam ini. Jadi ini penggunaan indirect ya, indirect lighting seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang lampu di sudut ini merupakan direct, karena kita langsung lihat sumber cahayanya. Nah, indirect maupun direct itu akan menimbulkan efek-efek tertentu di dalam ruangan. Nah, kalau yang ini adalah kombinasi antara direct dan indirect. Jadi ada yang direct, ada yang indirect, yang tidak terlihatnya. Nah, ini macam-macam ininya ya, macam-macam bentuk bola lampu, sumber pencahayaan buatan. Saya skip saja, nanti kalian bisa pelajari. Karena sangat banyak sih memang bentuk-bentuk lampu itu. Nah, bagaimana peran seorang desainer atau arsitek gitu ya dalam memilih pencahayaan yang tepat ketika berhadapan dengan klien mungkin ya, yang sudah pasti adalah komunikasi. Bagaimana keinginan klien terhadap ruangan itu, efek seperti apa yang diinginkan klien. Terus requirements itu keperluannya apa? Keperluan. Terus planning yang jelas ya, planning, perencanaan baru implementasi. Nah, ini sama seperti yang tadi. The 5 steps of lighting design. Ada 5 langkah untuk mendesain lighting. Pertama, kita harus bisa mendeskripsikan kebutuhan lightingnya itu untuk apa. Kebutuhan lightingnya untuk sebagai penerang kah, terus fungsi ruangannya apa. Terus baru kita harus memilih atau menentukan lampu, luminaires, dan sehingga pencahayaannya yang diinginkan itu seperti apa. Terus harus menghitung jumlah kebutuhan luminaire, kurang lebih seperti itu. Terus posisinya seperti apa. Selain posisi dari luminaire, terus lighting controlnya juga kita harus tentukan. Misalnya mau saklarnya di mana gitu kan. Atau saklarnya terpusat tapi harus di mana. Nah, setelah semuanya selesai, kita menentukan hal-hal tadi, baru kita menganalisa hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh dari checklistnya. Nanti kalian bisa baca ya, udah selesai. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi minggu ini. Sampai di sini, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan?